Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati dosen kesayangan kami Bapak Arif Nur Aini, dan kepada seluruh teman-teman mahasiswa program studi Ekonomi Syariah STAI Diponegoro Tulungagung. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 atas nama saya sendiri Ahmad Abu Nizar dan teman saya Kukuh Arif Prayogi dan satunya lagi Via Husnia akan membawakan materi yang berjudul Sistem Ekonomi Islam. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, yakni tentang pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem pemenuhan kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang didasari pada ajaran-ajaran Islam dalam Al-Quran, As-Sunnah yang dikembangkan oleh pemikiran manusia. Sumber hukum sistem ekonomi Islam dalam segala kehidupan ekonomi dan transaksi. Dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip syariah yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis, serta hukum ekonomi Islam dan metodologinya. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah sumber pertama dan utama ekonomi Islam. Di dalamnya terdapat ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum yang berkaitan tentang ekonomi. Yang kedua, yakni hadis. Hadis adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Di dalamnya terdapat kasanah aturan perekonomian, yaitu itu ya, ada 1, 2, dan 3. Terus kemudian yang ketiga adalah ijtihad. Terus selanjutnya tujuan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam mempunyai tujuan yang berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Secara umum, sistem ekonomi konvensional mempunyai tujuan yaitu mencari keuntungan secara pribadi dan kelompoknya dengan berbagai cara. Esensi proses ekonomi Islam adalah memenuhi kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai tujuan agama. Baik, itu nanti selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Dari saya cukup. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang keempat, yaitu karakteristik sistem ekonomi Islam. Menurut Yusuf Qaradawi, karakteristik sistem ekonomi Islam dibagi menjadi 4, yaitu ekonomi ilahiyah, ekonomi akhlak, ekonomi kemanusiaan, dan ekonomi pertengahan. Menurut Faisal Rifai dan Andi Bukhari, karakteristik ekonomi Islam ada 7, yaitu harta kepunyaan Allah, ekonomi terkait dengan akidah, bimbingan konsumsi, kebebasan individu dijamin dalam Islam, petunjuk investasi, zakat, dan larangan riba. Menurut Ahmad Izan dan Syahri Tanjung, keistimewaan dan karakteristik ekonomi Islam ada 4, yaitu 1. Ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep Islam yang utuh dan menyeluruh. 2. Aktivitas ekonomi Islam merupakan suatu bentuk ibadah. 3. Tatanan ekonomi Islam memiliki tujuan yang sangat mulia. Dan yang keempat, ekonomi Islam merupakan sistem yang menyelesaikan antara masalah individu dan masalah umum. Pembahasan yang kelima yaitu ekonomi Islam antara sistem dan ilmu pengetahuan. Pembahasan yang kelima yaitu ekonomi Islam antara sistem dan ilmu pengetahuan. Dalam definisi umum, sistem merupakan keseluruhan yang kompleks, yakni suatu susunan hal atau bagian yang saling berhubungan. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan secara sistematis. Sejalan dengan definisi sistem, dengan mudahnya kita mengatakan bahwa ekonomi Islam itu sesungguhnya adalah bagian dari suatu tata kehidupan yang lengkap, berdasarkan bagian nyata dari pengetahuan, yaitu pengetahuan yang diwahyukan atau Al-Quran, praktek-praktek yang berlaku pada waktu itu dalam masyarakat, ucapan-ucapan yang bernas, hadis atau sunnah, dan dedukasi analogi penafsiran
konsensus yang tercapai atau ijma. Islam membedakan ilmu ekonomi dan sistem ekonomi memang masing-masing termasuk dalam pembahasan ekonomi. Akan tetapi keduanya adalah hal yang berbeda. Kesimpulan ini muncul karena adanya faktor, yaitu yang pertama, dalam pengetahuan urusan masyarakat dari segi pemenuhan harta, kekayaan barang dan jasa melalui teknik produksi. Dua, dalam pengaturan urusan masyarakat, cara memperoleh, memanfaatkan, dan mendistribusikan kekayaan. Dengan demikian, sistem ekonomi merupakan bagian dari sistem penataan kehidupan masyarakat yang terkait dengan cara pandangan atau ideologi tertentu. Pembahasan yang keenam yaitu sistem ekonomi Islam antara suatu ilmu pengetahuan yang normatif dan positif. Menurut pengetahuan umum, ilmu ekonomi positif mempelajari problema ekonomi seperti apa adanya, sedangkan ilmu ekonomi normatif mempersoalkan bagaimana yang seharusnya terjadi. Sering dikemukakan bahwa penelitian ilmiah dan ekonomi barat lebih banyak membatasi diri pada persoalan normatif, yang tergantung pada penilaian tentang apa yang baik dan buruk. Pembahasan yang ketujuh yaitu paradigma sistem ekonomi Islam. Paradigma menurut Thomas Kuhn, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Hasan Ridwan, yaitu kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori. Dengan pengetahuan ini, paradigma sistem ekonomi Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, prinsip al-mabda. Prinsip al-mabda yaitu akidah Islamiyah yang menjadi landasan pemikiran al-qaidah al-fikriyah bagi segala pemikiran Islam, seperti sistem ekonomi Islam ini. Yang kedua, prinsip al-asas, yaitu sejumlah kaidah umum yang mendasarkan dalam syariat Islam yang lahir dari akidah Islam, secara khusus menjadi landasan bangunan sistem ekonomi Islam. Asas itu terdiri dari tiga, yaitu pemikiran sesuai syariah, pemanfaatan kepemilikan sesuai syariah, dan yang terakhir distribusi kekayaan kepada masyarakat melalui mekanisme syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri akan membahas lanjutan dari pemateri sebelumnya, yaitu H. Struktur sistem ekonomi Islam. Pembentukan struktur ekonomi yang menjadi domain kebijakan negara harus mengacu pada konsepsi ekonomi Islam. Sedangkan pembentukan struktur ekonomi ini merupakan faktor utama penentu keberhasilan pembangunan. Yang pertama adalah struktur yang harus dirubah adalah struktur ke sistem kepemilikan. Pembagian sistem kepemilikan menjadi kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum merupakan langkah pembentukan struktur ekonomi yang sangat penting. Selama ini pembangunan di negeri kita menghasilkan orang-orang super kaya di satu sisi dan kemiskinan di sisi lain, sehingga terjadi ketimpangan yang sangat lebar. Struktur kedua yang harus dirombak adalah yang berkaitan dengan masalah pengembangan kekayaan atau investasi. Sistem ekonomi kapitalis menciptakan kegiatan ekonomi berbasis riba dan judi, sehingga perbankan dan bursa saham menjadi poros ekonomi. Akibatnya, ekonomi didominasi sektor keuangan yang mempercepat tingkat ketimpangan. Struktur ketiga adalah terciptanya suatu kondisi di mana setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Politik ekonomi Islam harus menjadi basis kebijakan ekonomi. Politik ekonomi Islam adalah politik yang menjamin setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dan mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Selanjutnya adalah perbedaan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Menurut Mustafa E. Nasution, sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniati,
Secara garis besar, perbedaan antara ekonomi Islam dengan konvensional terdapat pada asumsi dasar dan latar belakang filosofi. Asumsi dasar ekonomi konvensional adalah rasio manusia, sedangkan ekonomi Islam menggunakan rasio Al-Quran dan hadis berdasarkan pada tauhid, nubuwuh, keadilan, khilafah, dan ma'ad. Selanjutnya adalah poin J, perkembangan pemikiran sistem ekonomi Islam. Perkembangan ekonomi Islam adalah wujud dari upaya menerjemahkan visi Islam rahmatan lil alamin, kebaikan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi alam semesta termasuk manusia di dalamnya. Ekonomi Islam yang ada sekarang, teori dan praktik, adalah hasil nyata dari upaya operasionalisasi bagaimana dan melalui proses apa visi Islam tersebut dapat direalisasikan. Walaupun harus diakui bahwa yang ada sekarang belum merupakan bentuk ideal dari visi Islam itu sendiri, bahkan menjadi sebuah ironi sebagai umat Islam yang seharusnya mengemban visi tersebut, saat ini distigmakan sebagai teroris, koruptor, munafik, pembalak, dan sebagian umat Islam yang lain tidak henti-hentinya saling mencurigai, berburuk sangka, berperang, dan bahkan saling mengkafirkan antar sesama mereka. Secara umum, periodisasi sistem ekonomi Islam ini dapat dibagi menjadi 3 tahap. Pertama adalah periode klasik ekonomi Islam yang dimulai sejak misi kenabian Nabi Muhammad SAW hingga tahun 1500 Masehi, tepatnya pada masa kejatuhan Andalusia. Yang kedua adalah periode stagnasi dan transisi, dimulai tahun 1500 Masehi hingga 1950 Masehi. Yang ketiga adalah periode resurgensi atau kebangkitan kembali, dimulai pada tahun 1950 Masehi hingga sekarang. Selanjutnya adalah poin K, perangkat hukum sistem ekonomi Islam di Indonesia. Penerapan hukum ekonomi syariah di Indonesia adalah wajib dengan dasar mengacu pada ketentuan pasal 9 ayat 1 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa melalui perwakilan terhadap pasal ini. Selanjutnya dalam wilayah ekonomi, penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hukumnya adalah wajib diupayakan. Setidaknya ada 3 pemaknaan terhadap pasal 29 ayat 1 batang tubuh UUD 1945 oleh para ekonom syariah di Indonesia, yaitu pertama, negara tidak boleh membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan dasar keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan atau melakukan kebijakan-kebijakan bagi pelaksanaan wujud rasa keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa dari segolongan pemeluk agama yang memerlukannya. Yang ketiga adalah negara berkewajiban membuat peraturan perundang-undangan yang melarang siapapun melakukan pelecehan terhadap ajaran agama. Bila dihubungkan dengan ekonomi Islam, maka sistem hukum ekonomi Islam yaitu suatu perangkat operasional yang meliputi pertama, institusi ekonomi Islam, yang kedua, regulasi atau legislasi tentang ekonomi Islam, yang ketiga adalah budaya hukum atau struktur hukum ekonomi Islam. Sekian makalah yang bisa dipaparkan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.